Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Rizky Izati dengan NIM 2314070047 dari kelas PGMIB. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas tafsir terbawi, yaitu menerjemahkan dan menjelaskan tafsiran dari ayat tersebut. Ayat ke-6 yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم خذ من أموالهم صدقة وتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق Allahul Azim. Baiklah, selanjutnya saya akan menafsirkan secara perkata. Innama sesungguhnya sedekah lil fuqara untuk orang-orang kafir, wal masakin dan orang-orang miskin, wal amilin dan amil, alaiha atasnya, wal muallafati dan para muallaf, qulubuhum hati mereka, wafi dan di dalam, riqab memerdekakan budak, wal gharimina dan orang-orang yang berhutang, wafi dan dalam sabilillah jalan Allah, wabanis sabil dan orang-orang dalam perjalanan. Faridotan ketetapan minallah dari Allah dan Allah alim maha mengetahui, hakim maha bijaksana. Khud ambillah min dari amwalihim sebagian harta mereka, sedekatan sedekah, tutahiruhum kamu membersihkan mereka, wa tuzakihim dan kamu mensucikan mereka, biha dengannya, wasalli dan dikerjakan alaihim atas mereka, inna sesungguhnya salataka doa kamu, sakanun ketentuan, lahum bagi mereka, wallah dan Allah sami'un maha mendengar, alim maha mengetahui. Selanjutnya saya akan menjelaskan kandungan dari Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan 103. Pada ayat 60, sedekah yang dimaksud dalam ayat ini adalah sedekah wajib yang dikenal dengan zakat sebagai kewajiban dari Allah terhadap kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya untuk mengeluarkan kewajiban zakat. Demi untuk memelihara kemaslahatan umat, mengenai pensyariatan zakat ini diutarakan dalam firman Allah, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 103. Dengan demikian, jelaslah bahwa zakat disyariatkan untuk membersihkan diri dari harta yang mungkin didapat dengan cara yang kurang wajar, mendorong pemiliknya agar bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikannya. Yang berhak menerima zakat dalam ayat ini ada 8 golongan sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang kafir, yaitu orang yang mempunyai harta dan mata pencarian yang tidak mencukupi dan tidak meminta-minta. Demikian menurut Imam Syafi'i. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehingga meminta-minta merendahkan harga diri. Demikian menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah, miskin ialah apa yang dikatakan fakir menurut pengertian Imam Syafi'i, dan yang dikatakan miskin menurut Imam Syafi'i adalah fakir menurut Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, orang-orang yang menjadi amil zakat, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus, dan menyimpan harta zakat itu, baik mereka yang bertugas mengumpulkan atau menyimpan harta zakat sebagai bendahara maupun selaku pengatur administrasi pembukuan, baik mengenal penerimaan maupun pembagian atau penyaluran. Golongan amil ini menerima pembagian zakat sebagai imbalan pekerjaan mereka. Yang keempat, mu'allaf,
yaitu orang yang perlu dihibur hatinya agar masuk Islam dengan mantap, atau orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslimin, atau orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum muslimin. Mu'alaf itu ada 3 golongan. Yang pertama, golongan orang-orang kafir yang berpengaruh dan diharapkan masuk Islam sebagaimana perlakuan Nabi Muhammad terhadap Sofwan bin Umayyah pada ketika penaklukan kota Mekkah. Yang kedua, golongan orang-orang kafir yang miskin kemudian masuk Islam sampai imannya mantap. Yang ketiga, yaitu golongan muslim yang mendiami daerah perbatasan dengan orang kafir. Mereka ini diberi zakat karena diharapkan kewaspadaan mereka dalam mempertahankan kawasan kaum muslimin dan memperhatikan gerak-gerik musuh. Nah, selanjutnya golongan yang kelima, untuk usaha membebaskan perbudakan. Dengan cara yang bijaksana, Islam memberantas perbudakan. Dalam rangka pembebasan budak, disediakan dana yang diambil dari zakat yang dipergunakan untuk membeli budak dan membebaskannya, atau memberikan kepada seorang budak yang telah mendapat jaminan dari tuannya untuk melepaskan dirinya dengan membayar sebanyak harta yang ditentukan. Yang keenam, orang yang berhutang. Golongan ini terdiri dari 2 tingkatan. Yang pertama, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada jalan yang bukan maksiat. Mereka ini berhak menerima zakat jika mereka tidak mempunyai kesanggupan untuk membayar hutang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua, yaitu golongan yang berhutang untuk kepentingan umum. Mereka ini berhak menerima zakat meskipun mereka orang-orang mampu atau orang kaya. Yang ketujuh, yaitu sabilillah. Perkataan sabilillah mempunyai 2 arti. Yang pertama, arti khusus, yaitu orang-orang yang secara sukarela menjadi tentara, melakukan jihad, membela agama Allah terhadap orang-orang kafir yang mengganggu keamanan kaum muslimin. Yang kedua, arti umum, yaitu segala perbuatan yang bersifat kemasyarakatan yang ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, seperti pengadaan fasilitas umum, beasiswa untuk pendidikan dan untuk dakwah. Para ulama 4 mazhab berpegang kepada arti yang pertama, tetapi sebagian ulama mempunyai pendirian yang mencakup pengertian khusus yang pengertian umum. Atas dasar kaidah usul fikih yang menjadi pegangan ialah umumnya pengertian lafaz atau sesuatu nas, tidak pada khusus sebab atau nas diucapkan atau diturunkan. Atas dasar ini, pembangunan atau pemeliharaan masjid dan madrasah, demikian juga untuk kegiatan ulama dan para mubalik, dapat diambil dari harta zakat. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil itu adalah orang yang sedang musafir, yang memerlukan pertolongan meskipun ia mempunyai kekayaan di negerinya. Kepada musafir yang seperti ini dapat diberikan bantuan dari harta zakat meskipun perjalanannya selaku turis, selama ia tidak bertujuan maksiat dari perjalanannya itu. Kedelapan golongan tersebut adalah ketentuan Allah yang wajib dipedomani oleh umat Islam. Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Siapa di antara mereka yang mampu dan yang memerlukan pertolongan, Allah Maha Bijaksana dalam mengatur ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk yang ditunjukkan kepada orang-orang yang mampu, sehingga jiwa mereka menjadi bersih dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka. Kedelapan golongan yang telah diterangkan dalam ayat ini dapat dibagi atas 2 golongan, yaitu yang pertama, golongan yang menerima zakat langsung menjadi milik pribadi. Mereka ialah fakir, miskin, amil, orang-orang yang menanggung hutang, mu'allaf dan musafir. Zakat yang diberikan kepada mereka ini adalah menjadi hak milik mereka. Yang kedua, yaitu golongan yang menerima zakat untuk kepentingan umum. Golongan ini berupa instansi dan badan, terdiri dari yang pertama, fi ar-riqab, yaitu usaha membebaskan budak. Badan amil ini zakat secara langsung atau dengan perantara organisasi tertentu dapat membeli semua budak yang akan dijual oleh pemiliknya atau yang ada di pasar-pasar budak untuk memerdekakan. Yang kedua, fisabilillah, yaitu segala kepentingan agama yang bersifat umum sebagaimana diterangkan di atas. Sebagian musafir yang didukung oleh ulama fikih memandang hanya dari 8 golongan tersebut.
4 golongan termasuk golongan pertama yaitu fakir, miskin, amil, dan mu'alaf. Sedangkan 4 golongan yang terakhir yaitu pembebasan budak, pembebasan hutang untuk kepentingan umum, fisabilillah, dan ibnu sabil adalah termasuk golongan kedua yaitu untuk kemaslahatan umum. Pada ayat 103 perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukkan pada Rasulnya agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti kebenaran taubat mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk mensucikan diri mereka dari sifat cinta harta yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu, sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Di samping itu, dapat dikatakan bahwa penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal. Sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam. Yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut. Maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu, maka hartanya tersebut menjadi bersih dari hak orang lain. Orang yang mengeluarkan zakat terbebas dari sifat kikir dan tamak. Menunaikan zakat akan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya, bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan. Perlu diketahui walaupun perintah Allah pada ayat ini pada lahirnya ditunjukkan kepada Rasulnya dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya, namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa setiap masyarakat muslim untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya keterkaitannya dengan pendidikan, Quran Surah At-Taubah ayat 60. Nah, ayat ini menekankan pentingnya pendidikan tentang zakat yang merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Pendidikan ini mencakup pemahaman tentang tujuan dan manfaat zakat serta bagaimana zakat dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dan mendukung jalan Allah. Yang Quran Surat At-Taubah ayat 103, yaitu ayat ini menekankan pentingnya pendidikan tentang toleransi dan penghormatan terhadap kepercayaan orang lain. Ini mencakup pemahaman dan penerimaan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih dan mengeksplorasi kepercayaan mereka sendiri, termasuk memahami Islam. Pendidikan ini membantu siswa untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip toleransi dan penghormatan terhadap kepercayaan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.